Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak teknologi digital. Adapun anggota dari kelompok 2 antara lain Daniel Erikson Tambunan, Muhammad Nashwananda, Aisyah Talka RD, Aurora Pratisya Sagala, dan yang terakhir dari Marsha Parangin-Angin. Next. Adapun di dalam presentasi ini kami akan memaparkan hal-hal berikut dimulai dari pendahuluan, kajian pustaka, metode riset, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Next. Untuk pembahasan yang pertama itu ada pendahuluan. Perkembangan teknologi digital mengubah cara orang berinteraksi, bekerja, berpolitik, dan melestarikan budaya. Perubahan ini membawa peluang dalam efisiensi ekonomi, akses informasi, pelestarian budaya digital, sekaligus tantangan ketimpangan akses atau digital divide, disinformasi, risiko privasi, dan homogenisasi budaya dan peluang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka yang telah kami ambil, di mana teknologi digital memiliki beberapa dampak pada beberapa sektor. Yang pertama adalah sektor sosial. Digitalisasi dalam bidang sosial membawa peluang perluasan relasi dan komunitas baru, namun juga memperdalam kesenjangan literasi digital dan akses pendidikan, serta mengubah pola interaksi manusia yang kini lebih cepat, tetapi kurang kedekatan karena dominasi komunikasi virtual. Lalu di sektor kedua adalah ekonomi. Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan inovasi, namun dapat memperburuk kesenjangan ekonomi bila infrastruktur dan literasi digital belum siap. Next. Di sektor yang ketiga adalah politik. Dalam politik digital Indonesia, media sosial dimanfaatkan sebagai alat kontrol melalui praktik seperti buzzer berbayar, doxing, dan juga tekanan terhadap jurnalis sehingga menimbulkan self-censorship dan mengancam kebebasan pers di era digital. Di sektor yang terakhir yaitu adalah budaya. Internet mengubah budaya masyarakat Indonesia dengan membuka ruang ekspresi baru, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti berkurangnya praktik budaya tradisional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematis singkat untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak teknologi digital terhadap berbagai sektor kehidupan manusia, mulai dari sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pencarian kata kunci di mesin pencari akademik dan repositori dengan kata kunci seperti digitalisasi di sektor sosial. Yang kedua, selanjutnya dilakukan pengelompokan hasil-hasil penelitian yang diperoleh ke dalam 4 tema utama, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dan yang terakhir, hasil studi literatur kemudian dijadikan dasar penyusunan laporan yang bertujuan memberikan analisis utama dan rekomendasi guna meningkatkan manfaat serta meminimalkan risiko dari perkembangan teknologi digital. Next, untuk pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini ada pembahasan. Pembahasan ini berdasarkan hasil diskusi kami berlima. Yang pertama itu ada tentang sosial. Dampak positifnya pertama itu memperluas relasi dan komunitas virtual, meningkatkan akses informasi dan partisipasi sosial, mendorong peningkatan literasi dan pembelajaran digital. Nah, digitalisasi memperluas hubungan sosial, memudahkan akses informasi, dan meningkatkan kemampuan literasi sehingga masyarakat menjadi lebih terhubung, lebih aktif, dan lebih terdidik di era digital. Selanjutnya itu ada dampak negatifnya yang dibagi 3 poin juga. Yang pertama, memperkuat kesenjangan akses dan literasi digital, ketidakmerataan kesempatan pendidikan dan nasional. Yang ketiga, interaksi menjadi cepat namun kurang kedekatan emosional. Yang dimana meskipun digitalisasi memudahkan komunikasi, ketidakmerataan akses dan literasi digital masih menimbulkan ketimpangan pendidikan dan sosial, serta mengurangi kedekatan dalam interaksi manusia. Next. Selanjutnya itu adalah pembahasan ekonomi yang pertama ada dampak positifnya, transformasi digital secara signifikan meningkatkan produktivitas dan inovasi, di mana transformasi digital memberikan dampak positif yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi di berbagai sektor. Yang kedua itu ada dampak negatifnya, yang pertama meskipun transformasi digital dapat mendorong pertumbuhan, hal ini juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, yang dimana usaha kecil dan menengah atau UKM sering
kali menghadapi hambatan dalam mengadopsi teknologi digital karena keterbatasan sumber daya dan keahlian teknis. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Di sini saya akan melakukan pembahasan tentang politik, dampak positif dari politik. Transformasi digital telah membuka ruang baru bagi partisipasi politik dan kebebasan berekspresi. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi politik, mengawasi kebijakan pemerintah, serta terlibat dalam diskusi publik secara langsung. Digitalisasi juga meningkatkan transparansi pemerintah melalui penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas, sehingga memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik. Dampak negatif dari politik, memperkembangan politik digital juga menimbulkan berbagai ancaman seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, serta serangan cyber terhadap media. Buzzer politik digunakan untuk mempengaruhi opini publik sehingga melemahkan demokrasi dan kebebasan pers. Sementara pengawasan digital dan pelaporan jurnalis dipakai untuk membungkam kritik. Di sini pembahasan budaya. Dampak positif dari budaya membuka ruang berekspresi budaya digital, melestarikan budaya melalui dokumentasi online, memudahkan akses informasi budaya. Digitalisasi budaya memungkinkan masyarakat lebih bebas mengekspresikan budaya, mempermudah pelestariannya secara online, dan memperluas akses pengetahuan budaya, sehingga budaya lebih mudah dikenal dan dijaga di era modern. Dampak negatif dari budaya ini, menurunnya praktik budaya sosial, pergeseran nilai sosial dan gaya hidup, pengaruh budaya asing yang mengikis identitas lokal. Pengaruh digitalisasi menyebarkan berkurangnya praktik budaya tradisional, perubahan nilai dan gaya hidup masyarakat, serta meningkatkan pengaruh budaya asing yang berpotensi mengikis identitas budaya lokal. Oke, kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, perkembangan teknologi digital memberikan dampak luas di berbagai bidang kehidupan. Dalam ekonomi, digitalisasi mendorong inovasi dan efisiensi, namun juga memperbesar kesenjangan antar pelaku usaha. Di bidang politik, teknologi mempermudah partisipasi publik, tetapi sering disalahgunakan melalui buzzer dan disinformasi. Dalam aspek sosial dan budaya, teknologi memperluas interaksi dan pelestarian budaya, namun juga berisiko menggeser nilai-nilai tradisional. Dari kesimpulan tersebut, kami dapat memberikan saran yang dimana diperlukan peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Pemerintah pun juga perlu ikut serta dalam memperkuat regulasi terhadap penyalahgunaan teknologi, serta mendorong pemanfaatan digital yang adil dan beretika, agar kemajuan teknologi benar-benar membawa manfaat bagi pembangunan bangsa. Next. Mungkin sekian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih.